Pagi Bapak Ibu, Salam. Hujan mengiringi keberangkatan kita untuk ibadah. Hujan merupakan vitamin bagi tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk pada ibadah Hari Raya Undo-Undo kedua. Tetapi sebelum kita melaksanakan bersama-sama, terlebih dahulu kita mendengarkan warta jemaat GKJW Pujiharjo Minggu 11 September tahun 2022. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyaksikan tarian remaja dan pemuda. Ariati Undo-Undo. Kekat Sugeng Ariati Undo-Undo GKJW Pujiharjo kaping kalih ngaturaken saos syukur ingkang arti minangka wujude sembah bekti dumateng Gusti ingkang tansah amberkahi. Sembah sujud syukur konjo marang Gusti Kang Agung, kang wis paring buka astra marang kita. sadaya Temamangge bagya mulya lahir batin santosa.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah Hari Raya Unduh-Unduh kedua tahun 2022. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sukacita dan kerendahan hati, marilah kita datang ke hadirat Tuhan serta membawa ungkapan syukur kita di dalam ibadah minggu dan perayaan unduh-unduh kedua tahun ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 13 bait 1 dan bait 3. Kita masuk rumahnya. Dan angkat hatimu kepadanya, muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita, mari bersama kita membangun ibadah minggu serta ibadah perayaan unduh-unduh atau hari raya persembahan kedua di tahun ini, dan bersama kita menyerahkan ibadah kita di dalam pengakuan yang kita nyatakan secara litani yang demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita, datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita, dan punya Dialah kita. Salam kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa tercurah menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Kita menerima persembahan pujian dari kelompok bermain dan taman kanak-kanak YBBK Pujiharjo dengan judul Bermacam-macam Tapi Tetap Satu. Persembahan pujian gabungan kelompok bermain Joy Kids dan juga TK Wiyata Bakti YBBK Pujiharjo, dan bersama menghantar dalam ibadah kita saat ini pula.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti apa yang telah kita dengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita bermacam-macam tapi tetap satu. Kita yang hadir di sini pun juga dari latar belakang, entah itu pekerjaan, usia, generasi, dan hal-hal yang bermacam-macam. Tapi kita bersama-sama tetap satu. Kita bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka marilah bersama kita menerima tema ibadah pada saat ini. Perkenankan saya membacakan tema ibadah kita yang demikian. Tuhan memelihara dan merawat hidup umatnya dengan kasih setia. Melalui tema ibadah ini bersama-sama kita dimantapkan, kita diteguhkan bahwa Tuhan senantiasa merawat, memelihara hidup kita dengan kasih setia yang telah disediakan bagi kita semuanya. Untuk itu, merespon apa yang menjadi tema ibadah kita saat ini, anak-anak di bawah pendampingan para pamong dari Komisi Anak Remaja Gita Gracia akan memberikan persembahan pujian dengan judul Aku Diberkati. Mengapa disebut pasukan biru Bapak Ibu? Karena di kaosnya tertulis Laskar Kristus.
Dan untuk persembahan pujian yang kedua yang bersama telah kita dengarkan oleh anak dan remaja GKJW Jemaat Pujiarjo, kita bersama-sama diingatkan bahwa mulai dari bangun pagi sepanjang hari sampai akhirnya nanti kita tidur lagi, sepanjang hidup kita diberkati. Ini mengingatkan kepada kita selaras dengan tema ibadah kita bahwa Tuhan memelihara dan merawat hidup umatnya dengan kasih setia. Namun Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, jikalau kita bersama-sama mencermati, menghayati setiap hari kita melakukan aktivitas kehidupan kita, meskipun kita telah merasa dan mengimani bahwa kita diberkati dengan kasih setia Tuhan, namun kita pun juga perlu untuk mengaku kita yang diberkati masih belum mampu melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan sempurna. Sebab kita masih melakukan hal-hal, tingkah laku, perbuatan, tutur kata yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Bahkan kita melakukan pelanggaran, kesalahan, dan dosa di hadapannya. Maka marilah saat ini dengan ketulusan dan kerendahan hati kita mengakui dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita mohonkan melalui doa kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan dan cinta kasih, Engkau adalah Allah yang berkenan merawat, memelihara kami dengan kasih setiamu, sehingga setiap hari kami merasakan Engkau hadir memberkati kami semuanya ya Bapa. Maka sudah selayaknya kami mengungkapkan syukur atas setiap hal yang telah Tuhan beri, atas setiap hal yang telah Tuhan perbuat demi kebaikan kehidupan kami. Namun dikala kami melihat, merenungi akan setiap hari-hari yang kami lewati, kami mengaku Tuhan, tiada hari tanpa kesalahan yang kami perbuat. Kami lalai, kami luput melakukan setiap perbuatan dan tutur kasih di tengah-tengah kehidupan, sehingga melalui setiap perbuatan kami mendukakan, menyakiti hati orang lain. Bahkan terlebih lagi kami menyakiti Engkau ya Bapa. Maka kami saat ini datang bertelut, bersujud dengan hati yang penuh dengan kerendahan diri, memohon Engkau mengampuni setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami ya Bapa. Perkenankanlah kami meminta pula berita anugerah-Mu tercurah, menuntun, memberikan petunjuk hidup baru di dalam langkah kehidupan kami selanjutnya ya Bapa. Dengan demikian kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang menyadari akan kasih setia Tuhan dan mampu membagikan kasih pula melalui tutur kata dan perbuatan kami kepada sesama kami ya Tuhan. Ini doa permohonan kami. Semua kami serahkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Sang Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang untuk umat yang dikasih Tuhan berdiri.
kita menerima berita anugerah yang bersumber dari Tuhan kita, terambil dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23 dan 24 yang demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Syukur kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Tubuh, jiwa, roh kita senantiasa dipelihara, dirawat, dan dikuatkan oleh Tuhan. Maka sudah selayaknya kita pun juga menanggapi kasih Tuhan dengan kesetiaan di dalam kita mengasihi sesama kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita respon dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 244 bait yang pertama saja, Sejenak Aku Menoleh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Itu berliku, kadang-kadang tak terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku Bersama kita akan menerima pelayanan sabda firman Tuhan. Untuk doa dan pembacaan kitab suci dilayankan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam kita bersama-sama akan menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Allah sebagai sumber pengharapan bagi kami, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang terjadi sampai pada saat hari ini. Bersama-sama Tuhan, kami saat hari ini juga akan menggumuli tentang firman-Mu. Kami mengundang kuasa Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan bukalah pintu hati kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama dapat merenungkan, menerima firman-Mu, dan melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Daniel, yang pada saat hari ini akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Berikanlah kebijaksanaan, berikanlah kemampuan, sehingga dalam menyampaikan firman-Mu yang hidup dapat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi warga jemaat GKJW Pujiarjo. Berfirmanlah Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada saat hari ini terambil dalam Lukas 15
Lukas 15 ayat yang ke-1 sampai pada ayat yang ke-10. Yang begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirhamnya, 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda firman Tuhan pada saat ini. Berbahagia untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Kalau kita ditanya kapan waktunya kita bersyukur, kapan Bapak Ibu? Kalau diberkati ya. Tapi kemudian ada sebuah pertanyaan selanjutnya. Apa makna berkat di dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab seperti angan-angan kita, maka disitulah kita baru merasa terberkati? Ketika kita berdoa meminta sesuatu, misalnya A, dan kita juga diberikan A tersebut, maka saat itu kita merasa pikiran, angan-angan kita yang kita doakan klop dengan apa yang Tuhan beri, sehingga pada waktu itu kita bisa untuk bersyukur. Mungkin gambarannya adalah seperti itu. Kita mudah bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberi jawab atas doa kita sama seperti kita angan-angankan. Gampang sekali seperti itu.
Tetapi ketika kita merasa jawaban Tuhan belum selaras dengan apa yang kita inginkan, keluhan yang kemudian tadi muncul. Nah, sehingga di awal tadi saya sangat bersukacita ketika Pak Asmo Bangun menyebut hujan mengiring kita ini sebagai bagian atas kehidupan kita. Karena biasanya ada yang mengatakan bahwa hujan merupakan cuaca yang tidak bersahabat. Kata siapa hujan tidak bersahabat? Nggih. Kalau petani kang nembe nandur pari ngaten nggih, nyuwune nggih Jawa. Tapi sing dodol es nyuwune. Dan terjadilah tadi malam semuanya dodolan es. Tapi kita bersama-sama bersyukur walaupun dalam situasi yang dalam tanda kutip bagi di antara kita itu tidak bersahabat, tapi kita melihat sangat luar biasa. Bahkan saya ini terheran-heran dalam situasi seperti ini yang kadangkala dikeluhkan oleh orang-orang lain. Tetapi pada malam kemarin, tadi malam, itu dapat berjalan dengan lancar. Apakah itu bukan berkat dari Tuhan, Bapak Ibu? Itu pun juga berkat dari Tuhan. Walaupun ada sebagian orang yang menganggap ini tidak bersahabat, cuacanya tidak baik, tetapi kita merasakan bahwa penyertaan dan kasih Tuhan pun hadir. Dan semua yang menjadi acara itu dapat terlampaui dengan juga baik. Dan semuanya merasakan kesukacitaan atas hal tersebut. Dan kita perlu untuk belajar akan sesuatu hal terkait tentang doa tersebut, Bapak Ibu. Saya pernah membaca dalam suatu perenungan salah seorang pendeta. Dia menulis dengan bahasa Inggris, "If God answer your prayer, yes, He is increasing your faith." Atau artinya jika Tuhan mengabulkan doamu dan itu iya, Tuhan sedang menumbuhkan iman kita. Selanjutnya dia mengatakan, "If God delays," atau ketika Tuhan menunda itu, He is increasing your patience. Dia sedang meningkatkan kesabaran kita, keteguhan iman kita. Lanjut dia mengatakan, "If God says no for your prayer, He must have something better for you." Jika Tuhan mengatakan tidak atas doa kita, Dia sedang menyiapkan, dan pasti Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan angan-angan kita. Dan ini pun juga bersama kita imani di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin kita di dalam melakukan pekerjaan kita melakukan setiap aktivitas kita, ada jatuh, ada bangun kehidupan. Kita merasakan, kita pernah terpuruk, kita merasakan kedukaan dan kesedihan. Tetapi pada saatnya Tuhan pun juga mengangkat kita. Karena seperti bacaan kita, Tuhan tidak membiarkan satu dombanya tersesat. Tuhan tidak membiarkan satu domba yang dikasihinya ini kemudian mengalami kedukaan dan jatuh di dalam jurang kehidupan. Tuhan mencari, Tuhan sedang memanggil kita untuk Tuhan gendong, Tuhan bopong, Tuhan rengkuh menuju kepada kesukacitaan yang besar. Ini merupakan wujud pemeliharaan Tuhan atas kita yang wajib dan harus untuk kita syukuri di dalam kehidupan kita.
sehingga bersama-sama kita dapat memantapkan iman dan hati kita. Kapan kita bersyukur? Setiap saat. Sebab Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kesesatan dunia. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kesesatan kegelapan, tapi Tuhan senantiasa merengkuh kita. Dan untuk itulah kita merasakan bahwa kita adalah salah satu domba yang hilang tersebut, yang sedang dituntun oleh Tuhan, dirawat dan dipelihara. Dan ketika kita, domba yang dikasihinya, telah menerima pelukan dari Tuhan, maka Tuhan mengadakan kesukacitaan besar atas kita. Maka sudah selayaknya kita saat ini di dalam ibadah minggu serta perayaan unduh-unduh, kita mengungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia memelihara, Dia merawat kehidupan kita, dan Dia tidak akan membiarkan satu dombanya terjatuh di dalam kerusakan, kebimbangan, goda, kesesatan, dan hal yang lainnya. Dia pasti dan sedang menyiapkan berkat-Nya yang terindah bagi kita semuanya. Maka mari kita mengimaninya dengan keteguhan hati kita, Bapak Ibu, dan kita mengungkapkan syukur kita dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, sebab Dia merawat, memelihara, dan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk saya dan panjenengan. Bersama kita akan meneguhkan iman kita di hadapan Tuhan, dipandu oleh salah seorang anggota majelis. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat percaya Tuhan di muka bumi ini, mari bersama kita meneguhkan iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Atas setiap berkat pemeliharaan dan rawatan Tuhan atas kehidupan kita, sudah selayaknya untuk kita mengungkapkan syukur. Dan persembahan pada ibadah minggu saat ini akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Muliakanlah
Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan karena berkat, kasih, dan anugerahnya kepada setiap kita. Pagi ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan diiringi dari PKJ 146 bait pertama sampai selesai kita memberikan persembahan. Dengan rela hatimu, jangan
Pada yang momen istimewa saat ini, kita tidak hanya menyerahkan persembahan ibadah minggu kita, namun kita pun juga akan menyerahkan persembahan unduh-unduh yang kedua di tahun ini. Maka marilah kita menyerahkan persembahan unduh-unduh yang akan dibawa oleh setiap perwakilan dari rayon, dan kita mengiringi dengan nyanyian Kidung Ria nomor 99 bait yang pertama, Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama kita telah membawa wujud ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa Dialah sang sumber berkat dan kehidupan kita. Maka marilah atas setiap simbol dari persembahan kita saat ini, kita haturkan di hadapan Tuhan dengan kesungguhan dan kerelaan hati kita. Kita serahkan di dalam doa. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu. Kami menyadari akan kekurangan yang kami miliki. Kami menyadari akan ketidaksempurnaan yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini dengan ketulusan dan kerendahan hati kami menghimpun persembahan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab Engkau merawat, Engkau memelihara kehidupan kami. Bahkan berkat-Mu senantiasa tercurah hari demi hari, menyertai, mencukupi kehidupan kami ya Bapa. Maka Tuhan, bersedialah Engkau menerima persembahan kami ini Bapa. Persembahan yang kami ambil dari berkat yang telah Tuhan beri kepada kami. Berkatilah, sucikanlah, dan pakailah menjadi sarana berkat pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan yang ada di Puji Harjo.
Kami menyerahkannya dengan keikhlasan hati Tuhan, dan kami mohon Engkau bersedia menerimanya dengan penuh kesukacitaan. Inilah syukur kami yang kami haturkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah menghimpun dan mempersembahkan ungkapan syukur kita. Dan marilah kita memohon supaya Tuhan berkenan pula untuk senantiasa memelihara dan merawat hidup kita. Dan kita percaya atas setiap pekerjaan kita, Tuhan memberkatinya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 335, Manusia yang Maluku. Mari bersama kita menghaturkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melihat apa yang kami butuhkan. Bahkan dikala kami tersesat, kami mengalami beban hidup yang berat, Engkau menjadi gembala yang setia, gembala yang mencari domba yang tersesat, gembala yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan setiap hari, sehingga setiap hal yang kami khawatirkan, Engkau memberikan kelegaan atas penghiburan-Mu. Bapa di surga, saat ini kami pun juga hendak menghaturkan permohonan melalui doa syafaat kami ya Bapa. Kami berharap Engkau berkenan untuk memberkati setiap kehidupan umat Tuhan. Keluarga kami kiranya Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupannya. Pekerjaan kami kiranya Engkau berkenan pula untuk memberkatinya Bapa. Dan juga atas setiap rumah tangga berikanlah roh kasih, roh kesetiaan, roh kedamaian, dan roh kesejahteraan. Bapa, kami pun juga menyerahkan untuk anak-anak kami, baik yang masih di bangku sekolah ataupun mereka yang sudah memiliki pekerjaan dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkatilah mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga membawa di dalam doa untuk setiap bagian dari umat Tuhan yang saat ini mengalami kedukaan, yang saat ini sedang merasakan kesedihan, yang saat ini sedang merasakan kekhawatiran
Dan saat ini kami yang membutuhkan uluran tangan kasih topangan dari Tuhan. Kami meminta Bapa, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar setiap hari ketika kami menghadapi, melewati setiap cobaan dan beban hidup, Engkaulah sang sumber kekuatan yang memampukan kami semuanya. Bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit ya Tuhan, mampukanlah mereka untuk melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Mampukanlah mereka untuk senantiasa memiliki pengharapan bahwa Engkau adalah tabib yang sejati. Dan kami meminta tangan kasih-Mu terulur, merengkuh, memeluk kami, terkhusus saudara kami yang sakit, dan berikanlah kesembuhan atas sakit yang diderita oleh saudara kami ya Bapa. Tuhan di surga, kami saat ini pun juga menyerahkan perjalanan kehidupan umat Tuhan di GKJW Jemaat Pujiarjo. Melalui persembahan ibadah yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau pakai menjadi sumber sarana pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani majelis jemaat, Natwa Diaken, para pengurus rayon dengan setiap hal yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, berkatilah mereka ya Tuhan. Untuk setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan peribadatan dan kebutuhan pelayanan di gereja, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami tahu Tuhan, Engkau lebih memahami semua hamba-Mu, dan Engkau bersedia memberkati mereka dengan kecukupan, roh, kekuatan, dan kemampuan untuk melayani umat Tuhan di tengah-tengah jemaat. Jangan biarkan hamba-hamba-Mu merasakan sedih atau kecil hati, tetapi Tuhan, kiranya Engkau menguatkan di setiap tugas tanggung jawab yang mereka emban. Bapa di surga, saat ini kami pun juga berdoa untuk kondisi bangsa negara kami. Berkatilah pemimpin kami Tuhan, baik yang ada di pusat serta yang ada di tempat kami tinggal di lingkup desa Pujiarjo. Pakailah para pemimpin-pemimpin kami untuk menyatakan kasih-Mu, membawa damai dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Selepas kami membangun ibadah, kami akan mengakhiri dan melanjutkan apa yang menjadi agenda rangkaian unduh-unduh kedua di tahun ini ya Bapa. Melalui proses lelang yang bersama akan kami ikuti. Kiranya Engkau pun juga memberkati proses lelang yang akan terlaksana. Dan kami mempercayakan Bapa bahwa setiap hasil dari unduh-unduh yang telah kami kumpulkan melalui persembahan rumah tangga, melalui persembahan basar, melalui persembahan pada peribadatan ini, dan melalui persembahan yang kami wujudkan melalui lelang nanti, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika nanti selesai acara, kami pun juga akan mengakhiri dan pulang kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Tuntun langkah kaki dan setiap apa yang menjadi pemikiran kami ya Tuhan, sehingga setiap hal yang kami kerjakan dimanapun kami berada, Engkau yang memberikan tuntunan atas kami semuanya. Bersama kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah sang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari bersama kita menerima pengutusan dari Tuhan yang demikian. Tuhan mengasihi dan mencintai setiap umat-Nya dengan kesetiaannya yang sempurna. Maka marilah kita kembali melanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan membawa cinta dan kasih dari Tuhan untuk menjadi sumber kehidupan dan kesukacitaan. Sebab Dia memberi berkat-Nya kepada yang setia kepadanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 415 bait yang pertama, Gembala Baik Resuling nan merdu. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon serta menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Tuhan Allah Bapa melindungi dan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada saudara-saudara. Roh Kudus memberikan hikmat dan damai sejahtera kepada setiap umat-Nya mulai saat ini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Padamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dimohon untuk duduk. Demikian Bapak Ibu, ibadah Hari Raya Unduh-Unduh kedua tahun 2022. Semoga dalam ibadah ini ada berkat bagi kita semua. Tapi ada satu acara lagi Bapak Ibu, ada lelang engkung dan lelang parsel dan lain sebagainya. Untuk itu dimohon Bapak Ibu ikut ambil bagian menyukseskan dalam pelelangan tersebut. Kami mewakili majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Unduh-Unduh. Tuhan Yesus memberkati.